Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Sakiti Geder, dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereview pemain timnas kita U20 di bawah kepelatihan Bapak Coach Indra Sapri. Di dalam laga sebelumnya ya, kita harus menelan kekalahan 0-1 dari Jordania. Lalu di dalam pertandingan berikutnya kita harus dipermalukan lagi oleh Suriah dengan skor 0-2. Kita kemasukan di menit ke 29, juga kita kemasukan lagi di menit ke 66. Kalau kita melihat pemain-pemain kita seperti ini, nah sebentar lagi, kemungkinan 2 minggu lagi kita akan terbang ke Cina untuk menghadapi Piala Asia U20. Tetapi kalau kita melihat performa pemain-pemain kita seperti ini, apakah kita mempunyai harapan untuk timnas kita U20 mampu berlaga di Piala Asia? Ya teman-teman ya, ini memang harus dievaluasi oleh pelatih kepala Coach Indra Sapri. Kalau kita melihat permainan-permainan kita, timnas kita U20 seperti ini, kalau kita lihat memang pemain-pemain kita di depan tidak mempunyai visi yang sangat jelas ketika dalam menyerang. Saya lihat ada beberapa pemain yang selalu egois, membawa bola sendiri, berputar-putar sendiri, tidak cepat memberikan umpan kepada temannya. Dan kalau kita lihat memang permainan Suriah itu begitu cepat, lalu permainan kita itu begitu lambat. Tetapi yang terjadi bukan kita tuh main taktik bola total football, yang dilakukan hanya utak-utik di bawah sendiri, akhirnya kita kalah kecepatan dan akhirnya bisa direbut oleh pemain lawan. Inilah kalau yang saya lihat dari skematik yang dilakukan oleh Bapak Indra Sapri. Dan ini perlu dievaluasi. Kalau kita ketahui bahwa Jordania itu juga ikut andil dalam Piala Asia termasuk Suriah. Ya. Tetapi dalam uji coba saja ya, apalagi bermain di kandang kita sendiri, kita harus melakukan kekalahan seperti ini yang sangat memalukan, 2 kali kalah. Ya, kita berharap ya Bapak Coach Indra Sapri jangan hanya berkutit di SEA Games ya, karena memang kalau sudah levelnya Asia itu sudah berbeda kelas. Mungkin di dalam kepemimpinan Pak Indra Sapri di SEA Games mungkin sangat berprestasi ya, tetapi kalau setelah kita naikkan ke level yang agak naik sedikit, yaitu Piala Asia, sangat keduduran ya. Kita melihat pertandingan tadi ketika melawan Suriah saja, kita sebenarnya tidak hanya cuma kalah 2, bisa 4, bisa 5 itu kalau kita melihat. Pemain kita di belakang begitu lengah, mudah kebobol ya. Dan pemain kita di depan selalu membawa bola sendiri, tidak cepat memberikan kepada temannya, yang notabene kekuatan lari, kecepatan kita itu sangat berkurang ketika melawan pemain-pemain yang mempunyai kecepatan seperti Suriah dan Jordania. Lalukah apakah seperti ini kita berharap mendapatkan prestasi ketika kita akan bersaing di kancah Asia, yaitu notabene yang sebentar lagi, 2 minggu lagi kita akan terbang ke China. Apalagi nanti di dalam Piala Asia itu lawan-lawan kita tuh sangat berat. Ada Korea Selatan ya, ada Uzbekistan. Nah, di sini sudah sangat berat teman-teman. Saya rasa dalam kepemimpinan Pak Indra Sapri ini sulit ya, kalau saya pikir melihat dari parameter permainan kita selama 2 pertandingan, kita selalu keduduran, kita selalu kalah dalam segi apapun. Dan itu layaknya itu Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI harus bisa mampu mengevaluasi hal seperti ini. Ya. Kita tidak boleh mengedepankan ego kita masing-masing, tidak bisa. Di sini saya tidak berbicara lokal pride atau apapun, tetapi demi kepentingan bangsa yang terpenting, kita itu mampu memajukan kesepak bolaan kita dalam kancah Asia. Tetapi kalau kita melihat permainan-permainan anak-anak kita, adik-adik kita seperti ini, ya sulit sekali ya untuk berkembang dalam kancah Asia. Karena notabene kita dipermalukan 2-0 oleh Suriah dan kita dipecundangin oleh Jordania, padahal notabene ketika itu Jordania hanya 10 pemain dan kita mempunyai 11 pemain. Makanya saya ulang-ulang saya katakan bahwa pemain depan kita itu tidak mempunyai visi yang jelas.
bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang. Kalau menyerang kita selalu berputar, putar, tidak cepat-cepat diumpan kepada temannya. Walaupun kita itu tahu, kita itu kalah kecepatan dalam berlari mau segi skill apapun, tetapi masih berputar-putar. Inilah yang menjadikan kita keduduran di sini dan akhirnya kita terlambat untuk mengantisipasi hal serangan balik oleh pemain lawan Suriah atau Jordania. Ini makanya saya katakan, saya ulang-ulang, ini menurut saya ini sangat berat ya kalau kita bawa ke Piala Asia, sedangkan pemain-pemain kita kualitas pemain kita seperti ini gitu. Apakah di sini mungkin kesalahan Pak Indra Safri dalam menyusun pemain atau bagaimana gitu ya, gitu loh, selayaknya harus dievaluasi. Terus mungkin skematiknya harus dibenahi. Oke teman-temanku semuanya, jadi teman-teman semuanya tidak bisa kita hanya mengandalkan pemain lokal saja ya. Kalau kita melihat di kekalahan kita yang beruntun, yang kalah dari Suriah dan juga kalah dari Jordania ya, padahal notabene kita bermain di kandang kita sendiri. Artinya itulah yang namanya perlunya pemain keturunan atau naturalisasi. Jadi bagi teman-teman semuanya yang tidak pro dengan pemain naturalisasi seperti Bung Toel ya, kita juga harus sadar diri bahwa walaupun bagaimanapun bentuknya ya, timnas lokal kita tidak mampu berbuat apa-apa dan kita hanya dipermalukan dan selalu kalah. Itu ya teman-teman ya, itu fakta. Oke.